Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan. Di sini saya akan menjelaskan modul 7. Jadi di sini saya akan membuat beberapa function. Yang pertama itu ada function store, yang dimana melanjutin dari create atau menambahkan data pelanggan minggu semalam. Kemudian saya akan menambahkan function create, terus function show untuk menunjukkan table pelanggan di halaman dashboard, dan kemudian membuat tombol edit dan tombol hapus di table yang akan kita buat. Oke, lanjut saja. Di sini hal yang pertama kan kita lakukan adalah akan membuat function store di pelanggan controller, di mana di sini saya juga sudah membuat function store yang sebelumnya kita buat jadi request, soalnya kita komen saja atau kita hapus. Kemudian kita akan mengcopy untuk validasi yang akan kita buat. Dan sini saya sudah pindahkan ke function store saya. Jadi apa gunanya validasi ini? Untuk menampilkan bila inputan yang kita buat ini tidak sesuai dengan persyaratan yang kita buat, dia akan menampilkan alert atau tampilan seperti ini. Jadi yang kedua, kita menambahkan atau untuk mempassing data ke database, di mana kita mempassing data dari apa yang kita inputkan di halaman create data. Di sini saya sudah juga memindahkannya ke function store, yang dimana apabila saya pencet simpan, nanti dia akan kembali ke halaman indeks, ke halaman pelanggan. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat di function index, kita akan menambahkan untuk melempar data yang dari input dari database. Di sini kita menuliskan $fetch data, data pelanggan sama dengan pelanggan, yang dimana model kita nama pelanggan, dan kembali ke halaman indeks yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat table dari di halaman view indeks pelanggan. Di sini saya sudah menyesuaikan dengan template saya, di mana saya menggunakan template Argon, dan saya sudah membuatnya ini dia. Saya sudah membuat di mana headernya nanti akan berisi first name, last name, gender, birthday, email, phone, dan action. Action ini berisi tombol-tombol yang akan kita inputkan. Dan di sini untuk melempar data dari database ke table yang akan kita buat. Dan saya membuat dua tombol edit, yang dimana apabila saya pencet edit, dia akan mengarah ke halaman edit. Dan apabila saya juga membuat tombol delete, yang apabila saya pencet tombol delete ini nanti akan menghapus data yang ada. Terus saya membuat seperti session success, yang apabila saya berhasil menambahkan data atau mengupdate data, dia akan muncul tampilan seperti ini, penambahan data berhasil di halaman indeks saya. Oke, kemudian untuk update data, di sini saya sudah jelaskan tombol edit, saya sudah jelaskan. Kemudian ini ada dua untuk melemparkan atau menghapus data ya. Yang apabila kita, kalau cuma mau satu parameter, kita menggunakan root pelanggan.edit $row pelanggan underscore id. Dan apabila saya mau melebihi satu, di sini kita bedanya sebelum row ini kita menuliskan param 1 sama dengan baris $row sama dengan pelanggan underscore id, dan kemudian kita buat param 2 sama dengan $row sama dengan email. Dan untuk function edit yang akan kita buat, function edit, di sini saya menuliskan $fetch data, yang dimana saya akan melemparkan database ke halaman edit,
Jadi supaya bisa langsung edit di halaman edit nanti. Dan kemudian saya juga membuat edit blade. Saya juga membuat edit blade, ya dimana ini halaman edit kita. Di sini perbedaan dari indeks cuman berada di inputannya. Inputannya ini saya memakai yang pastinya form actionnya pelanggan.update, yang dimana ini menggunakan function edit. Dan untuk di value-nya, dibagi di tag inputnya, saya menambahkan value sama dengan dollar data pelanggan sama dengan first name, last name, birthday. Jadi apabila misalnya kita mau mengedit baris pertama, di halaman edit langsung keluar apa saja isi dari baris pertama tersebut, apa saja first name-nya, last name-nya, email, phone, birthday, dan lain-lainnya. Nah, untuk breadcrumb sendiri kita akan menyesuaikan tambah data menjadi edit data. Oke, selanjutnya untuk di edit.blade ini kita menambahkan input type hidden di sebelum tag form ditutup. Oke, di sini saya menambahkan input type hidden, name pelanggan underscore ID, value dollar data pelanggan, pelanggan ID. Jadi ini kita mengambil baris mana atau ID pelanggan ID yang mana yang akan kita edit. Cuman ini tidak nampak di web kita nanti. Oke, selanjutnya untuk function update. Untuk function update saya mengisinya seperti function update-nya, saya mengisi untuk validasi dan mengisi melempar isi dari database ke halaman, dan kemudian kita akan nge-save-nya dengan tombol save yang akan kita buat nanti. Dan apabila berhasil, kita akan kembali ke halaman indeks pelanggan. Dan saya juga sudah membuat function destroy, di mana function destroy ini untuk menghapus. Jadi apabila saya pencet tombol hapus, nanti dia akan langsung mendelete dan kembali ke halaman. Oke, ini pelanggan indeks sudah. Saya akan langsung saja menunjukkan bagaimana ini tampilan dashboard saya. Ini tambah pelanggan. Jadi ini yang seperti saya bilang tadi, tombol edit dan tombol delete yang saya buat tadi. Jadi saya akan misalnya mau mengedit yang ini, saya akan membuat yang menjadi female. Sini akan menjadi tree. Kita simpan perubahan. Ini breadcrumb-nya sudah sesuai, dan dia akan menampilkan tampilan seperti ini, perubahan data berhasil. Dan apabila saya bisa menghapus Lucky Jazz Mail, saya hapus, penghapusan data berhasil, dan Lucky Jazz hilang. Oke, mungkin oh iya, ini untuk menambahkan data pelanggan, kita akan buat kembali Lucky Jazz female. Oh ya, saya mau salah ya. Dia akan menampilkan the font field must be a number. Tidak sesuai. Salah sebagai contoh saja. Female, simpan. Penambahan data berhasil. Lucky Jazz female. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan, kita akan membuat mitra. Sama seperti pelanggan, cuma ada sedikit beberapa perbedaan. Yang pertama kita lakukan, pasti kita akan membuat migrasi di terminal. Kita bisa mengetikkannya php artisan table mitra, dan saya sudah buat di sini
tabel mitra, dan saya sudah mengisikan dengan variabel yang ingin saya buat. Di sini ada variabel mitra ID, nama mitra, alamat, email, nomor telepon, jenis kemitraan, dan tanggal bergabung. Untuk jenis kemitraan ini hanya ada terdapat 3 pilihan yang bersifat enum, yaitu ada platinum, gold, dan silver. Oke. Kemudian kita setelah mengisi tabel mitra ini, kita harusnya PHP Artisan migrate di terminal, karena saya sudah tidak perlu. Dan kita akan membuat make models di models mitra. Teman-teman bisa buat di terminal. Di sini saya sudah buat dan mengisikannya dengan primary key-nya mitra ID, dari tabel mitra, dan isi dari tabel mitra tersebut. Oke, setelah itu saya sudah mempunyai database mitra. Saya akan membuat mitra controller. Saya sudah membuat kurang lebih isinya sama seperti dengan pelanggan controller, cuman disesuaikan saja keperluannya dan nama-nama variabel yang kita miliki di untuk mitra ini. Dan kemudian mitra controller, dan untuk mitra indeks ya. Perbedaannya karena di sini saya membuat jenis kemitraannya sesuai dengan misalnya platinum warnanya apa, goldnya warna apa, silver warna apa. Di sini saya sudah membuat seperti ini. Saya sih menggunakan if else. Dia bila jenis kemitraan yang dipilih di platinum, dia akan berwarna abu-abu gelap seperti ini. Saya menentukannya dari div class ini karena di template saya tidak terdapat untuk menu badge. Jadi saya menggunakan div class, saya sesuaikan dengan pewarnaannya. Begitu juga dengan gold, silver, dan apabila tidak ada dia akan berwarna secondary, ini berwarna plain, tidak default seperti itu. Dan ini untuk carbon parse format ini untuk menyesuaikan atau menetapkan format tanggal. Oke, kurang lebih sama saja untuk edit mitra dan create mitra. Perbedaannya hanya untuk penamaan variabelnya aja. Di sini mau menunjukkan bagaimana mitra. Di sini saya mau menambahkan data. Mitra toko Budet, alamat Jalan Umban Sari, email budet@yahoo.com, nomor telepon. Untuk Budet saya mau memilih platinum. Dan sebelum kita submit, kita harus mencet checkbox ini. Karena apabila kalau tidak kita checklist, dia tidak akan menyimpan dan mengirimkan untuk mencet checkbox tersebut. Ya, penambahan mitra berhasil, toko Budet. Oke, saya akan mengganti toko kita. Saya ganti nama jadi toko kita, dan di sini saya membuat dia jadi gold. Ini dia, toko kita jadi gold. Dan untuk menghapus saya bisa melakukannya seperti ini, langsung saja kita pencet delete. Penghapusan data mitra berhasil, sudah hilang. Oke. Dan di sini karena di sini adalah untuk page laundry admin, saya sudah menyesuaikannya dengan kebutuhan kita, dan dari tampilan halaman utama saya juga sudah membuat tombol admin untuk mengarah ke halaman dashboard. Oke, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.